Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Eka Santi, salah satu dosen di program studi Sarjana Terapan Kebidanan jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Mata kuliah yang saya ampu adalah Asuhan Kebidanan Komunitas. Asuhan Kebidanan Komunitas merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa Sarjana Terapan Kebidanan dengan kode BD 6.602 dengan bobot 3 SKS terdiri dari 2 teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini dapat diikuti mahasiswa jika telah lulus mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan pada Persalinan, dan Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Kebidanan komunitas diberikan pada semester 6. Capaian pembelajaran mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan pelayanan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat di komunitas, meliputi konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan, tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas, memberikan asuhan kebidanan di komunitas dengan dasar-dasar komunikasi, program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana di wilayah komunitas, termasuk penggunaan buku KIA yang merupakan intervensi penting dalam konteks komunitas dan pemantauan kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat. Pemanfaatan hasil survei kesehatan di masyarakat, melakukan pemantauan wilayah setempat di wilayah kerja, dan melakukan pendokumentasian sistem rujukan dan pelayanan kesehatan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: pertama, menjelaskan konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan. 2. Melaksanakan langkah-langkah asuhan kebidanan komunitas. 3. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. 4. Melakukan asuhan kebidanan komunitas. 5. Menjelaskan program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana di wilayah komunitas, termasuk penggunaan buku KIA yang merupakan intervensi penting dalam konteks komunitas dan pemantauan kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat. 6. Menjelaskan penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir. 7. Menjelaskan pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan komunitas. 8. Menjelaskan konsep pemberdayaan masyarakat. Dan 9. Mengaplikasikan pendokumentasian asuhan kebidanan komunitas. Sistem pembelajaran menggunakan blended learning. Pendekatan blended learning dengan mengintegrasikan komponen asinkronus atau tatap muka dengan sinkronus menggunakan media Zoom Meeting dan Google Meet secara efektif. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, Delivery. Untuk penyampaian teori, saya menggunakan 2 metode, yaitu lecture learning atau ceramah dan assignment based learning. Pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas, lecture learning dilakukan penyampaian materi secara langsung menggunakan metode ceramah terstruktur, dibantu PowerPoint yang menarik dan memutar video terkait materi. Selanjutnya, assignment based learning. Saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat resume atau ringkasan dari jurnal atau materi yang dibahas sebagai bagian dari pembelajaran. Tugas ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan analisis mahasiswa dan merangkum informasi yang relevan dari sumber belajar yang telah diberikan. Untuk praktikum, saya menggunakan 2 metode, demonstrasi dan problem-based learning. Praktikum dilakukan di lab komunitas. Saya menggunakan metode demonstrasi dengan cara memperlihatkan kepada mahasiswa cara melakukan suatu keterampilan dan mahasiswa mengamati dengan seksama dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan. Metode kedua, problem-based learning. Metode pembelajaran di mana mahasiswa belajar dari pemecahan masalah yang nyata atau studi kasus yang terkait dengan materi.
Diberikan skenario atau masalah kompleks yang memerlukan analisis mendalam, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan diberi bimbingan. Pendekatan kedua, interaction. Saya melakukan interaksi pada mahasiswa dengan memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang berikutnya itu melalui WhatsApp group menginfokan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk mengetahui kehadiran mahasiswa dengan LMS One Gate Edu System atau OGES Siakat Poltekkes Kemenkes Pontianak. Pendekatan ketiga, assessment. Penilaian mata kuliah dibagi menjadi dua. Pertama, penilaian terhadap teori sebesar 40%. Yang kedua, penilaian terhadap praktikum sebesar 60%. Penilaian teori terdiri atas tugas 20%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 45%. Syarat mengikuti ujian, mahasiswa harus memenuhi presensi minimal 75%. Untuk evaluasi setiap sesi mata kuliah, saya menggunakan kuis atau pertanyaan tertulis menggunakan 8 meters dan ulasan atau umpan balik peer-to-peer. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas dan di laboratorium komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Ibu. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan mata kuliah kita asuhan kebidanan komunitas ya. Untuk itu sebelum kita memulai perkuliahan, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan materi kita ya berkenaan dengan asuhan kebidanan komunitas dalam penggunaan buku KIA sebagai informasi dan pemantauan kesehatan ibu dan anak. Di minggu yang lalu kita sudah membahas topik ini ya, tetapi sebelumnya kita sudah membahas berkenaan tentang apa? Izin Bu, tentang penggunaan buku KIA untuk informasi dan pemantauan kesehatan ibu dan anak. Oke, ada yang lain yang bisa menambahkan? Izin Ibu, saya Ibu. Terdapat bagian-bagian yang harus diisi oleh ibu hamil di buku KIA tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada identitas ibu, terus yang kedua ada riwayat kesehatan ibu, terus yang ketiga ada riwayat kehamilan ibu saat ini, dan yang terakhir itu ada lembar pemantauan ibu hamil. Iya, benar ya. Jadi untuk buku KIA ini ada bagian yang diisi oleh ibu hamil ya, ada bagian yang diisi oleh bidan ya. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran ya. Setelah mendapatkan materi pada sesi ini, diharapkan adik-adik mampu memahami pentingnya pemantauan kesehatan ibu hamil. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu mengidentifikasi resiko kesehatan pada ibu hamil. Kemudian yang ketiga, adik-adik mampu mengukur pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat, mampu mengenali masalah gizi dan gaya hidup. Kemudian adik-adik mampu merencanakan perawatan dan pengelolaan kesehatan yang tepat. Berikutnya adalah adik-adik mampu memahami bagaimana melakukan pengisian buku KIA pada bagian ibu hamil. Nah, untuk pemantauan kesehatan ibu hamil, kita akan menggunakan grafik evaluasi kehamilan seperti yang terlihat di layar ya, dan grafik peningkatan berat badan. Dengan demikian, pemantauan ini penting untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang mungkin timbul selama kehamilan dan pemberian intervensi yang tepat. Nah, ibu hamil itu sebaiknya akan melakukan pemeriksaan antenatal. Kapan saja dia akan melakukan pemeriksaan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Sabrina. Izin menjawab ya Bu ya. Menurut evidence base yang terbaru bahwa ibu hamil itu harus melakukan kunjungan ANC itu sebanyak 6 kali. Yang pertama pada TM pertama itu melakukan pemeriksaan sebanyak 1 kali, kemudian di TM kedua melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali, dan terakhir di TM 3 melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Iya, benar. Jadi ada catatan penting ya bahwa kunjungan ibu di trimester pertama seperti yang tadi dijelaskan Sabrina, 1 kali minimal harus kontak oleh
Iya, ditangani oleh dokter sebagai pemeriksaan yang dilakukan dokter untuk deteksi dini. Nah, kemudian pada trimester kedua, ibu akan kontak ke petugas kesehatan, ini boleh dilakukan pemeriksaan oleh bidan. Kemudian pada trimester ketiga, minimal 3 kali kontak dengan 1 kali pelayanan oleh dokter. Selanjutnya, dalam melakukan pelayanan, kita juga harus memperhatikan supaya ibu ini mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan pelayanan yang terstandar, ada yang namanya 10T. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Ibu. Pertama itu ada pengukuran tinggi badan dan berat badan. Yang kedua ada pengukuran tensi darah. Yang ketiga ada pengukuran lila. Yang keempat ada pengukuran TFU. Terus yang kelima ada pengukuran DJJ. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan? Saya Ibu. Yang keenam itu ada screening status imunisasi tetanus, kemudian ada pemberian tablet tambah darah selama kehamilan, kemudian ada tes laboratorium, kemudian ada tata laksana, yang terakhir ada konseling Ibu. Berikutnya, mengidentifikasi resiko kesehatan pada ibu hamil. Dengan kita melakukan pemantauan ini diharapkan bidan dapat memahami apa saja indikator-indikator kesehatan yang penting. Jadi nanti kalau adik-adik menggunakan grafik, adik-adik itu perlu paham, perlu tahu, tapi tidak perlu menghafal. Karena di grafik itu akan ada indikator yang sudah dibuat untuk menentukan batasan mana yang normal, mana yang tidak. Nah, untuk memudahkan pemahamannya, kita akan lihat video berikut ini. Di usia kehamilan 8 minggu, yaitu tanggal 20 Januari 2023, kita cantumkan nama pemeriksa. Nah, karena di usia 8 minggu ini belum terdengar detak jantung, maka tidak perlu ditulis detak jantungnya ya. Dan TFU-nya karena belum teraba, karena TFU teraba mulai usia kehamilan 20 minggu, yang terlihat hanyalah tekanan darah dan nadi. Seperti di video tadi ya, untuk pemeriksaan tekanan darah, nah itu juga kita memberikan tanda panah. Sistol itu dengan panahnya di atas ya, kemudian kalau diastol dengan panah ke bawah, kemudian baru kita hubungkan garisnya. Ini memudahkan kita sebagai petugas bisa memahami ini dalam batas normal atau ibu dengan kondisi yang beresiko. Mungkin itu untuk penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya Ibu. Sebelumnya izin bertanya, yaitu mengenai mengapa penting bagi kita untuk memahami grafik evaluasi kehamilan yang ada di dalam buku KIA. Pemahaman terhadap pengisian grafik evaluasi kehamilan ibu ini sangat penting kita pahami. Karena apa? Supaya kita sebagai bidan dapat mengevaluasi bagaimana kondisi kesehatan ibu hamil, mengidentifikasi faktor risiko apa yang terjadi pada ibu, dan supaya kita bisa menentukan intervensi yang tepat untuk menangani permasalahan yang ada pada ibu hamil. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada adik-adik untuk membentuk kelompok ya, terdiri dari 10 kelompok, masing-masing kelompok 3 orang, untuk membahas, mencari ya, mengkaji dari jurnal-jurnal dan membuat resume bagaimana pentingnya evaluasi kehamilan. Kemudian nanti dipresentasikan. Ya, silakan untuk membentuk kelompok. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 3. Baik adik-adik, setelah tadi pemberian materi dan diskusi kelompok, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pemahaman adik-adik terhadap materi pada hari ini. Saya persilakan untuk mengisi kuis ya yang sudah disiapkan linknya. Silakan untuk dikerjakan. Ada beberapa yang masih belum selesai, silakan. Waktunya masih ada 2 menit. Oke, adik-adik ya. Semuanya sudah mengisi kuis yang tadi sudah ini ya kita siapkan. Terima kasih atensi dari adik-adik semua ya. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini bisa kita tarik kesimpulan. Silakan siapa yang akan menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan.
Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Nah, tujuan utama dari pengisian evaluasi kehamilan dan evaluasi peningkatan berat badan dalam buku KIA adalah untuk membantu bidan memantau perkembangan kesehatan ibu secara teratur. Nah, pemantauan ini penting untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang mungkin timbul selama kehamilan dan memberikan intervensi yang tepat. Iya, baik sekali ya. Ya, alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah tersampaikan secara keseluruhan dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas atensi adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat ya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai untuk praktek data hari ini, saya persilakan kepada ketua kelompoknya untuk memimpin doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik masih ingat materi kita pada pertemuan minggu lalu? Apa yang kita bahas? Izin Ibu, pengisian buku KIA di bagian Ibu hamil. Ada yang lain yang bisa nambahkan? Saya Ibu. Baik, silakan. Yaitu tentang grafik evaluasi kehamilan dan grafik peningkatan berat badan. Iya, benar. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pengisian buku KIA terutama pada hasil pemeriksaan pelayanan pada ibu hamil pada grafik evaluasi kehamilan dan grafik peningkatan berat badan. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan bagaimana cara mempraktekkan pengisian buku KIA dengan kasus yang sudah kita siapkan. Sebelum saya mengajarkan bagaimana cara pengisian, adik-adik perlu tahu tujuan pembelajaran praktek pada hari ini, yaitu adik-adik mampu melakukan pengisian buku KIA dari hasil pelayanan yang sudah dilakukan pada grafik evaluasi kehamilan. Yang kedua, adik-adik mampu melakukan pengisian buku KIA dari hasil pelayanan pada ibu hamil pada grafik peningkatan berat badan. Yang ketiga, setelah melakukan praktek ini, adik-adik mampu melakukan analisis dari hasil pelayanan yang sudah diisi pada grafik terkait kondisi kesehatan ibu hamil. Sekarang silakan adik-adik membuka buku KIA pada lembar grafik evaluasi kehamilan. Pada grafik evaluasi kehamilan ini, di sini terlihat ada pemeriksa. Nah, pemeriksa ini kalau adik-adik yang melakukan, maka langsung tulis namanya. Nama pemeriksa, kemudian tanggal, bulan, dan tahun, ini kita tuliskan sesuaikan dengan usia kehamilan. Kemudian, di dalam grafik ini ada grafik untuk menuliskan denyut jantung janin. Nah, ini ada garis merah ya. Garis merah ini sebagai indikator untuk memberikan batas. Jadi kalau denyut jantung yang kita masukkan itu berada di antara 110 sampai 160, maka ini masih dalam batas normal. Kemudian cara pengisiannya dengan memberikan tanda kode X. Oke, ya. Kemudian pada bagian sisi kiri ini ada untuk kita memasukkan hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri. Di sini dia ada grafik dengan tanda garis hitam putus-putus. Nah, ini sebagai indikator di batas pada posisi normal ya. Isiannya menggunakan kode O ya. Kemudian berikutnya adalah pengisian tekanan darah. Nah, tekanan darah ini dia di sini posisinya antara 60 sampai 180. Nah, tekanan darah yang dalam batas normal itu diberi tanda garis merah dengan indikator berapa? 80 sampai 130. Iya, 80 sampai dengan 130. Ya, cara pengisian tekanan darah dengan cara memberikan tanda panah ya, tanda panah ke atas yaitu pada sistol dan di bawah diastol. Oke. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan gerak bayi. Kemudian di bagian bawah ini adalah mengukur rata-rata hasil pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya
Untuk grafik peningkatan berat badan. Nah, di grafik peningkatan berat badan ini adalah untuk menentukan kategori indeks massa tubuh pada masa pra kehamilan. Nah, di catatan di bawah ini ya dituliskan. Jadi pada saat ibu hamil datang berkunjung kan sudah kita lakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan ya. Kemudian untuk mengetahui indeks massa tubuhnya. Nah, kemudian hasil dari indeks massa tubuhnya itu kita tuliskan pada berat badan pra kehamilan. Nah, apabila ibu itu IMT-nya kurang dari 18,5 ya. Nah, maka rekomendasi peningkatan berat badannya berada pada 12,5 sampai dengan 18 kg yang ditandai dengan garis hitam putus-putus. Ini untuk yang IMT-nya kurang dari 18,5. Kemudian untuk yang EMT-nya 18,5 sampai dengan 24,9, nah direkomendasikan kenaikan berat badannya yaitu di antara 11,5 sampai 16 kilo. Jadi kita lihat pada garis yang ini berarsir warna pink, ya, pink tanpa putus-putus ya. Selanjutnya kita akan mulai untuk membahas kasus. Silakan adik-adik membuka file kasus yang sudah saya kirim pada ketua kelompok. Untuk kasus ini, siapa yang akan membacakan? Saya, Ibu. Ya. Untuk di sini kasus yang pertama yaitu Ibu Ani, usia 30 tahun, alamat Jalan Raya nomor 123, Kabupaten Kuburaya. Pekerjaannya yaitu wira swasta, agama Islam, suku bangsa Jawa, pendidikan terakhir yaitu sarjana ekonomi, status pernikahan menikah, jumlah anak 1, paritas gravida 2, para 1. Riwayat kesehatan yaitu diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya dan tidak ada riwayat keguguran. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 130/80 mm Hg, berat badan 65 kg, tinggi badan 160 cm, lingkar perut 90 cm, dan IMT 25,4 kg per meter persegi. Pemeriksaan laboratorium yaitu kadar glukosa darah, puasa 110 mg kadar glukosa darah 2 jam, postprandial 180 mg per desiliter, HbA1c 6,2%, uji glukosa toleransi oral memperlihatkan toleransi glukosa yang terganggu. Baik, sekarang kita akan mulai memasukkan ya hasil pemeriksaan kasus yang sudah dibacakan. Untuk itu silakan Ama untuk mempraktekkan cara pengisian di grafik evaluasi kehamilan. Baik, Ibu. Untuk usia kehamilan ibunya 28 minggu, untuk tanggal pemeriksaan Juni 2024 dan pemeriksaannya bidan A. Lalu untuk hasil DJJ-nya 155 kali, TFU ibunya 35 cm. Lalu untuk tekanan darah ibunya 128/78 mmHg. Iya, Ama, sudah benar yang diisi. Oke, selanjutnya silakan. Baik, di sini usia kehamilannya 32 minggu, tanggal pemeriksaannya Juli 2024. Bidannya bidan B. Pemeriksaan DJJ-nya yaitu 160, diberi tanda X. TFU-nya 37, diberi tanda O. Sudah benar. Oke, selanjutnya. Di sini di bulannya bulan Agustus. Pemeriksaannya bidan C, kemudian untuk TFU-nya 40 cm, DJJ-nya 158. Untuk tekanan darahnya itu 132/82. Baik, yang terakhir hemoglobinnya 10,2, Ibu. Baik, dari grafik yang sudah diisi, sekarang silakan disimpulkan. Saya, Ibu. Iya, silakan. Kesimpulannya, TFU-nya tidak normal, Ibu, dikarenakan melebihi garis hitam putus-putus. Nah, untuk DJJ-nya di sini normal dikarenakan masih di batas garis merah. Sedangkan untuk tekanan darahnya juga di sini masih normal, tetapi di sini proteinnya ada yang positif, Ibu. Maka kesimpulannya? Ini ibunya memungkinkan ada indikasi yang harus dirujuk.
Iya, benar Meta ya. Jadi kondisi kehamilan ibu yang kita masukkan di dalam grafik ini memerlukan penanganan lebih lanjut karena tadi kondisinya ibunya dengan tinggi fundus uteri yang lebih ya, juga adanya pemeriksaan urin protein positif dan reduksinya juga positif. Nah, sebelum kita melanjutkan pengisian grafik peningkatan berat badan, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu, Ya. Di sini saya izin bertanya, berapa kali pemeriksaan yang direkomendasikan pada kehamilan? Oke, ada yang mau menanggapi? Saya Bu, Iya, gimana? saya jawab. Nah, usia di atas 28 minggu itu dianjurkan atau direkomendasikan pemeriksaan dilakukan setiap 4 minggu sekali. Nah, usia kehamilan di atas 32 minggu itu dianjurkan atau direkomendasikan juga pemeriksaan dilakukan setiap 2 minggu sekali jika ada keluhan. Pada usia kehamilan 28 minggu ke atas, itu pemeriksaan kehamilan biasanya kita rekomendasikan, kita anjurkan setiap 4 minggu atau 1 bulan. Ya, apabila ibunya tidak ada keluhan. Tapi kalau ibunya ada keluhan, harus segera ke petugas kesehatan. Selanjutnya untuk pengisian grafik peningkatan berat badan, siapa yang akan mengisi? Saya Ibu. Iya, silakan Kori. Untuk IMT-nya yaitu 25,4. Kemudian kita akan mengisi grafik peningkatan berat badan ibu hamil. Sebelum hamil berat badannya yaitu 60 kg. Setelah hamil berat badannya 65. Selisihnya yaitu 5 kg. Kemudian pemeriksaan selanjutnya di kehamilan 32 minggu meningkat menjadi 65,5, berarti selisihnya di sini. Berikutnya, di usia kehamilan 35 minggu meningkat menjadi 66 kg. Pemeriksaan selanjutnya di kehamilan 38 minggu meningkat hingga 6,5 kg. Terakhir, di pemeriksaan kehamilan di 40 minggu meningkat hingga 7 kg. Kesimpulannya yaitu peningkatan berat badan ibu hamil ini termasuk batas normal karena masih di garis hijau. Sebelum diakhiri pertemuan pada hari ini, disimpulkan dulu hasil praktek pada hari ini yang didapat apa saja. Silakan. Baik Ibu, di sini grafik evaluasi kehamilan yang harus kita isi itu ada nama pemeriksa, tanggal pemeriksaan sesuai dengan usia kehamilan. Terus ada pengukuran DJJ dengan tanda X, tidak melewati garis indikator yang berwarna merah. Ada pemeriksaan pengukuran TFU dengan tanda O, tidak melewati garis hitam yang putus-putus. Setelah itu ada pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah juga tidak boleh melewati garis indikator yang berwarna merah. Setelah itu ada pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari urin protein, urin reduksi, hemoglobin, kalsium, dan aspirin. Nah, hasil pemeriksaan kita tulis di dalam grafik kehamilan. Setelah itu baru kita beritahu ibunya hasil pemeriksaan tersebut. Ya, benar ya. Dari pembelajaran praktek hari ini dengan pengisian grafik evaluasi kehamilan dan grafik peningkatan berat badan ibu selama kehamilan, apabila kita gunakan akan memudahkan kita sebagai bidan dalam melakukan analisa hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, sehingga tindak lanjut yang kita berikan kepada ibu hamil akan lebih tepat. Baik adik-adik, kita sudah menyelesaikan sesi praktek pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat tugas seperti yang disampaikan pada RPS yang sudah dibagikan, di mana setiap mahasiswa dapat mengisi grafik evaluasi kehamilan dan grafik peningkatan berat badan sesuai kasus yang sudah dibuat ya. Kemudian hasil pengerjaan tugasnya dapat dikirimkan pada Google Drive ya sebelum 1 minggu pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih adik-adik atas atensinya pada hari ini ya. Sampai ketemu kembali di hari Kamis depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran asuhan kebidanan komunitas yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.